Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari cara PDIP goda Partai Demokrat gabung. Setelah Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo calon presiden. Untuk memenangkan Ganjar Pranowo jadi presiden RI tahun 2024 memerlukan dukungan dari banyak partai politik. Puan Maharani, anak Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai wakil presiden. Padahal yang sudah masuk radar calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo sudah ada sekitar 10 orang, antara lain Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan terakhir ditambah Agus Harimurti Yudhoyono dan seterusnya. Banyak pengamat politik menyatakan dimasukkannya Agus Harimurti Yudhoyono dalam radar wakil presiden Ganjar Pranowo hanya sebagai gimmick saja atau permainan saja. Tetapi menurut pendapat saya, dimasukkannya Agus Harimurti Yudhoyono dalam radar PDIP sebagai wakil presiden hanya untuk menggoyang atau membubarkan koalisi perubahan yang anggotanya terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Karena dalam koalisi perubahan di mana Partai Demokrat menghendaki Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil presidennya Anies Baswedan, padahal Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak setuju. Justru Partai Keadilan Sejahtera menghendaki wakil presidennya dari mereka sendiri. Sampai sekarang belum ada kesepakatan wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Dengan ditetapkannya Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, kemungkinan besar Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan. Dengan sekeluarnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan, hanya tinggal Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, sama saja koalisi perubahan bubar. Karena kalau hanya Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi syarat threshold 20% untuk mengusung calon presiden RI, dengan sendirinya Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024. Harapan saya tindakan Puan Maharani diduga tidak senang kepada koalisi perubahan yang mendeklarasikan Anies Baswedan selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas, serta tujuannya menggantikan Pancasila dengan khilafah yang berakibat kehancuran anak bangsa. Setelah Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo calon presiden. Untuk memenangkan Ganjar Pranowo calon presiden dari tahun 2024 memerlukan dukungan dari banyak partai politik. Puan Maharani, anak Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai wakil presiden. Padahal yang sudah masuk radar calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo sudah ada sekitar 10 orang, antara lain Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan terakhir ditambah Agus Harimurti Yudhoyono dan seterusnya. Banyak pengamat politik menyatakan dimasukkannya Agus Harimurti Yudhoyono dalam radar wakil presiden Ganjar Pranowo hanya sebagai gimmick saja atau permainan saja.
Tetapi menurut pendapat saya, dimasukkannya Agus Harimurti Yudhoyono dalam radar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai wakil presiden hanya untuk menggoyang atau membubarkan koalisi perubahan yang anggotanya terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Karena dalam koalisi perubahan di mana Partai Demokrat menghendaki Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil presidennya Anies Baswedan, padahal Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak setuju. Justru Partai Keadilan Sejahtera menghendaki wakil presiden dari mereka. Sampai sekarang belum ada kesepakatan wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Dengan ditetapkannya Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, kemungkinan besar Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan. Dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan, hanya tinggal Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, sama saja koalisi perubahan bubar. Karena kalau hanya Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi syarat threshold 20% untuk mengusung calon presiden RI, dengan sendirinya Anies Baswedan tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024. Harapan saya tindakan Puan Maharani diduga tidak senang kepada koalisi perubahan yang mendeklarasikan Anies Baswedan selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas, serta tujuannya menggantikan Pancasila dengan khilafah yang berakibat kehancuran anak bangsa. Sekian dan terima kasih.